Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di GKJW Jemaat Simomulyo. Ibadah Rabu Abu pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Niki Widyaningrum dan Pendeta Galuh Iria Krislumadyo. Sebelum ibadah dimulai, mohon umat diharapkan untuk menonaktifkan handphone dan atau mengubahnya dalam mode silent selama berlangsungnya kebaktian. Marilah kita mengambil saat hening sejenak, kita masuk dalam panggilan berbakti di dalam kebaktian Rabu Abu. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama memasuki permulaan masa Prapaskah yang kita tandai dengan kebaktian Rabu Abu. Dalam pengakuan akan kefanaan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia berdosa, mari kita menyambut karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus yang menguduskan dan memperbarui umatnya sesuai dengan gambar dan citra Allah. Umat Tuhan dipersilahkan berdiri. Mari kita bersama-sama memujikan pujilah Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengawali masa Prapaskah saat ini dengan melaksanakan kebaktian Rabu Abu.
Kita lakukan kebaktian ini bersama-sama dalam pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini mengawali dalam bulan Paskah yang akan kita rayakan bersama juga dalam penghayatan Prapaskah, kita menyadari bahwa kehidupan kita sungguh bergantung kepada kemurahan dan kasih setia Sang Allah Bapa. Maka mari kita bersama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 23, kita pujikan baitnya yang pertama dan kedua. Silakan duduk. Bertobat memulihkan rumah Tuhan merupakan tema kebaktian Rabu Abu mengawali masa Prapaskah saat ini. Masa Prapaskah memanggil kita untuk bertobat dari segala tindakan yang merusak relasi dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan, sebagaimana tampak sejak kejatuhan manusia pertama. Kisah-kisah dalam Alkitab mengingatkan kita bagaimana Tuhan terus memanggil umat-Nya kembali dan menyediakan kebutuhan mereka, bahkan di tengah padang gurun kehidupan. Melalui teladan Yesus yang dicobai di padang gurun, kita diajak menolak jalan pintas yang eksploitatif dan memilih jalan kesetiaan untuk merawat kehidupan.
pengharapan akan pemulihan total, seperti bangkitnya tulang-tulang kering menjadi kehidupan, menjadi kekuatan kita untuk memulai pertobatan ekologis. Oleh karena itu, laku doa dan puasa dapat kita wujudkan sebagai tindakan nyata memulihkan rumah Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku
dan selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah aku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat. Ampunilah aku, ya Allah, dan topanglah aku dengan roh-Mu yang teguh. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju. Berkenanlah ya Tuhan melepaskan aku dari dosa. Tuhan, segeralah menolong aku. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, dan Ia mendengarkan teriakku minta tolong. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah ya Tuhan, ampunilah aku dalam cintamu. Di satu sisi hidupku, ku terjatuh dalam jurang semu, tak mampu, takut dan malu memandang pada wajah-Mu. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Hanyalah debu hidupku, hilang lenyap di hembusan payung, namun Kau mengingat aku, rahmat-Mu mengangkat aku. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Bagi kita yang telah memohon kepada Tuhan untuk menyambut kepulangan kita dari kehidupan masa lalu kita menuju terang-Nya yang ajaib, maka tersedia bagi kita berita kesukacitaan. Maka mari kita bersama menyambut firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan sambil kita menyanyikan pujian Kidung Pasamuan Jawi 192 baitnya yang pertama dan kedua.
Sebelum kita bersama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, mari dalam kerendahan hati kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk membimbing dan membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya yang mewujud dalam hidup dan laku kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami datang dalam kerapuhan dan keterbatasan kami, menyadari dalam laku hidup yang telah kami jalani, dalam perjalanan hidup di masa lalu kami menyadari hidup kami tidak sempurna, hidup kami penuh luka, hidup kami penuh trauma, hidup kami jauh dari diperkenan Tuhan. Maka demikian kami menyadari rapuhnya kami, seperti halnya debu yang mungkin hadir dalam waktu yang sekejap, hilang diterpa angin. Maka kami rindu untuk mengingat, sedemikian kami dihadapkan dengan keagungan kuasa-Mu, kebesaran cinta-Mu yang terus nyata dan hadir dalam hidup kami. Maka ajar kami Tuhan untuk melihat dengan teliti dan jujur, menyadari siapa diri kami, untuk supaya dalam kehidupan kami dapat sungguh dapat mengedepankan Engkau ya Allah, yang menjadi pemandu dan menjadi terang dalam perjalanan hidup kami, supaya hidup kami dapat menjadi garam di tengah-tengah dunia yang sedang tawar, menjadi nyala lilin yang kecil di tengah dunia yang sedang mengalami kegelapan. Maka Tuhan pimpin kami melalui firman-Mu, sapalah kami, biarlah kami semakin diteguhkan menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Kami serahkan seluruh hati, jiwa, tubuh, pikiran kami untuk Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus, untuk membuat kami mengerti, untuk membuat kami menjadi bijak, mewujudkan laku hidup kami sehari-hari. Kami sambut cinta-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Kristus Sang Juru Sabda kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Injil Kristus yang hari ini kita akan membaca dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dan dilanjutkan pembacaannya di ayat 16 sampai dengan 21. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara saya undang untuk berdiri. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapa-Mu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu,
dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berbahagia bagi kita yang setia mendengarkan firman Tuhan serta berjuang untuk mewujudkannya dalam laku hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini hari pertama kita memasuki masa Prapaskah sebelum kita merayakan bulan kemenangan dalam Paskah. Menjadi kesukacitaan kita bahwa hari ini kita bersama-sama sebagai keluarga besar Jemaat Simomulyo diajak untuk menghayati tentang kerapuhan kita, tentang pentingnya kita menyadari keberadaan diri kita menuju kepada pertobatan demi pemulihan rumah bersama. Nggih, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berbicara tentang kesalehan. Kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan atau mungkin mengutarakan apa yang menjadi kriteria bagi Bapak Ibu seseorang bisa disebut saleh? Kira-kira dari apanya? Bolehkah ada yang menjawab 1-2? Kalau seorang disebut saleh, itu dari apanya? Kebaikan hatinya, sering ngutangi, saleh tenan, ngewangi ketika kita sedang membutuhkan. Napa malih Bapak Ibu? Dari kebaikan hatinya, yang lain taat, setia, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mungkin melihat saleh itu di konteks saya tinggal di Malang, saya berpelayanan kebetulan di kantor Majelis Agung. Saleh itu menurut saya itu dari pekerjaannya, Bapak Ibu. Menurut saya yang namanya Pak Saleh itu rata-rata di tempat Malang itu orang jualan sate. Jadi kalau ada orang namanya Saleh jualan tahu lontong, saya enggak percaya. Pasti harusnya jualan sate. Ada bakul sate, tukang sate itu beberapa orang tuh namanya kok saleh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesalehan, tadi ada jawaban Bapak Ibu dari ketaatan, tampak ngoten nggih paling rajin ke gereja ngoten nggih. Kalau di pelayanan di gereja ada ibadah minggu di Simomulyo mungkin 2 kali ngoten. Pasti datang lebih dari 2 kali ngoten. Nah, niku kita bisa temukan sinten yang paling saleh ngoten. Nanti Bapak Koster atau multimedia atau mungkin Pak Galuh ngoten. Bapak Ibu, berbicara tentang kesalehan, kita seringkali menilai dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan dalam sikap kehidupan sehari-hari, dalam aksi yang dimunculkan. Apakah salah Bapak Ibu? Tidak. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka aksi atau perbuatan adalah buah dari kehidupan relasi hidup beriman dengan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita rupanya kesalehan juga menjadi situasi yang membahayakan.
Kesalehan bisa menjadi sesuatu yang palsu di dalam bagian kitab kita tadi. Secara khusus di dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, bahwa kehidupan seseorang dinyatakan saleh itu secara khusus. Kalau saudara-saudara kita Muslim itu ada rukun Islamnya 5 gitu. Di dalam tradisi Yahudi ada 3 hal yang cukup penting dalam kehidupan tradisi Yahudi untuk dihidupi. Seperti yang kita baca tadi, tentang doa, tentang sedekah, dan tentang puasa. 3 hal ini Bapak Ibu yang menggambarkan bagaimana relasi kehidupan bersama dengan Tuhan itu kemudian diwujudkan dalam relasi bersama dengan manusia. Tetapi sekali lagi, sesuatu yang sebetulnya bisa menampilkan kesalehan seseorang itu ternyata bisa menjadi sesuatu yang palsu, menjadi sesuatu yang cukup berbahaya. Memberi sedekah Bapak Ibu, mungkin juga bisa kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang memberi sedekah bisa saja kemudian berpikir, saya memiliki kelebihan, saya lebih punya, saya lebih berharga, saya lebih kaya dibandingkan yang lain. Muncul kesombongan Bapak Ibu, sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata dari apa yang kita lakukan, kalau motivasinya kemudian kita memberi hanya kemudian untuk kesombongan atau bahkan supaya kita mendapatkan hal yang baik sama seperti yang kita berikan kepada sesama kita, kepada orang lain, maka kalau itu yang kita cari dalam kita memberi sedekah, kalau di dalam Alkitab maka kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, ya katanya Tuhan, ya mungkin sudah mendapatkan apa yang kita mau, tetapi itu tidak diperkenan Tuhan. Tentang puasa Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kita menampilkan wajah yang muram, wajah yang letih, mungkin upaya kita sedang mendisiplinkan diri kita, melihatkan bahwa kita adalah orang yang taat gitu. Saya lemas karena saya berpuasa gitu. Kalau motivasinya hanya ingin dikagumi oleh orang lain, kalau motivasinya supaya dipuji oleh orang lain, mungkin kita mendapatkan apa yang kita mau, tetapi bukan itu yang diperkenan Tuhan. Doa. Di dalam Alkitab kita, orang Yahudi memiliki waktu-waktu jam doa yang tepat Bapak Ibu. Jadi dimanapun mereka berada, entah di pasar, entah di tikungan jalan, maka mereka harus melakukan doa, berhenti melakukan aktivitas dan melakukan doa. Sehingga mungkin mereka akan melakukan itu sebagai bagian dari ajaran agama untuk dilakukan. Tetapi kalau itu kemudian dilakukan supaya kita dipuji-puji dan kemudian kita mendapatkan pangalembono, kita dilihat lebih saleh dibandingkan yang lain, maka kalau itu yang kita cari, mungkin kita sudah mendapatkan imbalannya, ya pujian itu, ya pangalembono itu. Tetapi ternyata bagi Tuhan itu tidak cukup. Maka sabda Tuhan hari ini sebetulnya tidak sedang meniadakan bahwa kalau begitu, kalau doa kemudian harus kita melihat motivasi kita, ketika kita berbagi ternyata kita harus ngecek niat kita. Kalau kita berpuasa kita pun harus melihat apa yang menjadi kehendak kita, kesadaran kita. Bukan berarti Tuhan Yesus hendak meniadakan itu. Bagi kita, mungkin kita mengatakan, ya sudah, berarti tidak penting puasa, berarti ya tidak penting bersedekah, wong ternyata juga tidak wajib-wajib amat gitu. Atau mungkin pergumulan kita, percakapan kita, ngapain kok sekarang orang Kristen, orang GKJW kok tidak ikut berpantang, ikut berpuasa gitu. Kok rasanya jadi kekatolik-katolikan gitu, beberapa pendapat teman-teman. Tetapi sebetulnya kita sedang belajar apa yang sedang diteladankan Tuhan. Tuhan tidak sedang meniadakan 3 hal penting dalam kehidupan umat di dalam bagian kitab kita dalam tradisi Yahudi. Tetapi Tuhan hendak mengajar kita untuk melihat lebih dalam, bukan sekedar dari apa yang tampak, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, tetapi tentang apa yang muncul dalam kesadaran. Apakah aksi-aksi kita itu juga dimurnikan
dengan sebuah niat kesadaran yang benar. Sebab bisa jadi orang tampaknya tertawa-tawa atau kemudian membagikan sesuatu dengan bergembira, tetapi sebetulnya jengkel. Bisa jadi orang tampaknya senyum merekah, tetapi sebetulnya hatinya penuh dengan kekhawatiran. Maka kita sedang diuji, apakah setiap hal baik yang kita lakukan, kebaikan hati yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, itu dalam rangka supaya kita dilihat saleh, ataukah memang ini bagian dari kegembiraan kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hari ini di masa Prapaskah secara khusus di Rabu Abu ini kita diajak mengumuli bersama, mari kita menanyakan spiritualitas kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan yang seharusnya menjadi dasar dan pondasi bagi kita untuk melakukan setiap aksi dan perbuatan-perbuatan yang lahir dari sebuah kesadaran kita, kehidupan relasi yang melekat dengan Tuhan. Sebab tanpa relasi yang melekat dengan Tuhan, maka bisa jadi kesalehan itu melelahkan, Ibu Bapak. Berpuasa itu juga menjadi suatu yang tidak menyenangkan, tidak menggembirakan. Perbuatan baik kalau tidak dibalas jadinya jengkel. Kalau kita kemudian berdoa, kita merasa sudah doa pagi, siang, malam, nyatanya kok tidak dijawab-jawab, itu jadi putus asa. Kalau kita kemudian berbuat baik, nyatanya tidak pernah direspon, tidak pernah mendapatkan kebaikan yang sama, maka menjadi lelah, menjadi putus asa. Bahkan kalau kita lihat dalam bagian kitab kita tadi pun, orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin agama sekalipun yang berjuang mewujudkan ajaran agamanya, bagi Tuhan belum diperkenan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana mewujudkan pertobatan yang bisa melahirkan pemulihan? Yang pertama, seperti saya sempat matur tadi, bahwa membangun relasi dengan Tuhan biarlah menjadi pondasi dasar bagi kita. Bahwa apa yang kita lakukan ini bukanlah bergantung dengan apa kata dunia, tetapi karena wujud cinta kita, karena kita adalah manusia yang sebetulnya harusnya menanggung hukuman atas setiap dosa-dosa kita, nyatanya kita ditebus. Kita yang sebetulnya hanyalah debu, kita ini tanah, yang seperti halnya tanah yang kita lihat di sekitar kita, yang di bawah, yang diinjak-injak, tetapi kemudian menjadi sangat berarti dan berharga di mata Allah. Maka sebuah keterhubungan itulah yang hendaknya menjadi dasar bagi kita untuk bisa mewujudkan segala sesuatu, melakukan aksi-aksi wujud syukur kita atas cinta Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Maka ketika kita membangun kehidupan kita berdasarkan cinta Allah yang sejati, penerimaan Allah yang luar biasa, maka apapun kata dunia, kalaupun apa yang kita lakukan katanya sia-sia, apapun yang kita buat nyatanya tidak membawa keuntungan dalam kehidupan kita, maka kita tetap akan melakukannya sebagai sarana kita mengenal hati Tuhan, makin teguh dan murni dalam setiap ketaatan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, hal kita membangun relasi adalah kita melihat kembali motivasi yang kita lakukan menyertai setiap upaya-upaya kita dalam mewujudkan kasih Allah. Apakah hanya untuk dipuji? Apakah hanya untuk kemegahan diri, ataukah memang benar ini untuk kemuliaan Tuhan? Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Maka kita mau diajak belajar di tengah-tengah mungkin ada upaya untuk meninggikan diri kita, ataukah bahkan menjatuhkan kita, bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi ketika itu semua kita lakukan dengan penuh ketaatan, kecintaan kita, dan ketika di dalamnya kita merasakan perjumpaan yang sejati dengan Allah,
Sang pemberi hidup. Maka setiap laku tulus yang kita jalani, meskipun besar tantangannya, meskipun besar godaannya, tidak akan menghentikan langkah kita untuk mewujudkan kasih Allah, untuk menghadirkan pemulihan bagi rumah Tuhan. Maka Ibu, Bapak, dan Saudara, kita diajak untuk melihat kembali relasi dengan Tuhan. Kita diajak melihat untuk ngecek kembali motivasi-motivasi yang kita miliki dalam segala aksi-aksi yang kita lakukan. Apakah didasarkan cinta pada Tuhan ataukah cinta diri? Didasarkan pada kemuliaan Allah ataukah memuliakan diri sendiri? Saya percaya ketika kita menemukan ini, maka sebesar apapun godaan, tantangan, ujian yang kita hadapi, semuanya akan menjadi sarana bagi kita untuk menguji kesetiaan dan ketaatan kita. Kita tidak akan menjadi pribadi yang mudah patah. Kita tidak akan menjadi pribadi yang mudah menyerah. Segala tantangan sekali lagi menjadi sarana kita untuk menempa ketaatan kita. Maka Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merayakan bulan Paskah, bulan di mana kita merayakan kemenangan Kristus, kemenangan iman kita bersama akan menempa diri kita dalam disiplin rohani, dalam disiplin diri. Melalui Dewan Pembinaan Teologi, Bapak Ibu tentu saja bisa mersani ya, nanti bisa mersani di web, atau mungkin Bapak Ibu sudah kagungan, mungkin jemaat juga sudah membagikan. Ada 40 laku yang bisa kita lakukan dalam rangka juga menguji diri kita, meneguhkan relasi kita dengan Tuhan, mempertanyakan motivasi untuk setiap hal baik yang kita wujudkan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan penuh ketaatan. Mari kita wujudkan bersama-sama sambil terus menanyakan, apakah yang saya lakukan ini sebagai wujud kecintaan saya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya sekedar tren. Ada penorehan abu, ada tradisi ibadah kebaktian Rabu Abu, atau kemudian nanti Kamis Putih dan lain sebagainya. Tetapi kita sedang meneladani Kristus dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ia melakukan puasa 40 hari 40 malam. Ia juga selalu menyempatkan diri untuk menyingkir di tengah keramaian, dari keramaian, untuk kemudian berdoa, membangun relasi dengan Sang Bapa. Maka di tengah-tengah situasi apapun dalam kehidupan kita, doa, puasa, dan kemudian mewujudkan kasih dan cinta kepada sesama menjadi panggilan hidup yang meneladani laku Kristus. Dan kita percaya ketika kita dapat mewujudkannya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, maka panggilan Kristus untuk menetapkan kita sebagai garam dan terang dunia boleh dinyatakan. Menjadi garam yang kemudian membaur di tengah kehidupan masyarakat, menjadi berkat, memberi rasa nyaman, memberi sukacita di tengah panggilan Bapak Ibu, di tengah-tengah pekerjaan kita masing-masing, dan juga menjadi terang, menjadi lilin kecil yang menerangi di tengah kegelapan, bukan menjadi matahari yang menyilaukan, tetapi menjadi lilin yang meskipun sederhana, tetapi mewujudkan kisah dan kasih cinta Allah. Maka saya percaya kita ketika dapat mewujudkan itu dalam relasi dan motivasi yang sesungguhnya, maka aksi yang menyertai juga adalah menjadi aksi cinta Allah bagi sesama dan semesta. Maka selamat menghayati Ibu Bapak di masa Prapaskah ini, secara khusus dalam penghayatan Rabu Abu ini, mari kita ingat bahwa tidak ada artinya kita membanggakan diri, mencari pujian, bahwa nyatanya kita hanyalah debu, tetapi yang kemudian dicintai oleh Allah dan dianggap sebagai sahabat baginya. Maka
kita yang telah dicintai oleh Allah dengan luar biasa. Mari kita mewujudkan cinta kita terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menghayati, Tuhan menyertai kita, Tuhan mencintai kita, dan Tuhan menguatkan, menolong langkah kita. Saat teduh bagi kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri bersama seluruh umat percaya di muka bumi. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Abu adalah simbol kefanaan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan kita dari debu, dan biarlah abu ini menjadi pengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu bergantung kepadanya. Tanpa Allah kita tidak berarti apa-apa, dan hanya Allah lah yang menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Kau bagai abu
kita bersama akan mengikuti prosesi penorehan apu. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri. Tobatlah dan percayalah pada Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah pada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah pada Yesus Kristus. Serahkan hidupmu dalam kasih-Nya. Kau bagai abu, lemah tubuhmu. Kau bagai abu, fana ragamu. Ada batasnya, takkan abadi. Serahkan hidupmu dalam kasih-Nya.
Kau bagai abu tanpa kelabu. Kau bagai abu rapuh di kalbu, banyak dosamu, cemar lakumu, serahkan hidupmu dalam kasih-Nya. Kau bagai abu lemah tubuhmu. Kau bagai abu menerangkanmu, pada batasnya takkan abadi. Serahkan hidupmu dalam kasih-Nya.
Umat yang dikasihi Tuhan, untuk menandai kita masuk di dalam masa raya Paskah, kita akan bersama-sama membuka kegiatan kita di kegiatan Paskah tahun 2026 ini. Dan sebagai tanda untuk itu, kita akan bersama membuka agenda kegiatan kita. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada hari ini kegiatan Paskah kita mulai dengan penghayatan kita di masa Raya Paskah, khususnya di Prapaskah. Dan malam hari ini kita memulainya dengan Rabu Abu. Umat dipersilakan untuk kembali duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersama akan mengaturkan syukur kita melalui persembahan. Dan sebagai dasar kita mengaturkan syukur kita akan bersama memperhatikan Mazmur pasal 96 ayat 8 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mengaturkan persembahan dan sekaligus memujikan pujian Kidung Pasamuan Jawi 179 Pisungsung Kagem Gusti. Sung kagem Gusti, sinaos
Kita masuk dalam syafaat kita, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika malam hari ini kami bisa bersama-sama menghayati ibadah yang kami bangun dalam Rabu Abu. Dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah menyapa kami melalui sabda firman-Mu. Sehingga biarlah sabda firman ini memampukan kami untuk menyadari siapakah diri kami sesungguhnya dan apa yang harus kami lakukan, khususnya di dalam masa-masa Prapaskah ini ya Tuhan. Untuk itu berikanlah hikmat-Mu, berikanlah kemampuan daripada-Mu, supaya kami mampu menjalani setiap kegiatan yang boleh kami bangun bersama, setiap acara yang kami lakukan bersama, sehingga kami semakin dikuatkan di dalam iman, semakin dimampukan untuk menyatakan kasih kebaikan dalam kehidupan ini, dan relasi kami dengan Tuhan dan sesama semakin dikuatkan. Iman kami pun semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Bapa, kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta Niki Widyaningrum yang telah menyapa kami semua dalam sabda firman malam hari ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, sehingga semakin hari semakin banyak sabda Tuhan yang disampaikan, pelayanan yang dilakukan, dan semakin banyak orang terberkati. Bapa, malam hari ini kami bersama telah mengaturkan syukur melalui persembahan. Kau sucikan persembahan kami sehingga berkenan di hadirat-Mu. Engkau memberkati setiap umat kepunyaan-Mu dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas pekerjaan yang dijalani, setiap usaha yang diupayakan, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah dan mampukan kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, kami menyerahkan untuk GKJW Simomulyo dan juga Majelis Daerah Surabaya Timur II serta GKJ secara keseluruhan di dalam menghayati masa Raya Paskah dalam setiap kegiatan yang dibangun. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati para pelayan Tuhan, panitia-panitia, dan juga warga jemaat, biarlah semua dapat bersatu hati dalam membangun kegiatan bersama. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya dan yakin Tuhan memberikan pertolongan. Anak-anak kami dalam sekolah mereka Tuhan berkati, dalam setiap apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka Tuhan pun memberikan semangat, sehingga anak-anak kami ini boleh tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, takut akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau berkati bangsa dan negara kami, sehingga semakin hari boleh semakin damai dan sejahtera. Para pemimpin kami biarlah mampu menjalankan pemerintahan ini dengan baik, penuh hikmat Tuhan, dan juga senantiasa hidup di dalam kebenaran. Pada saatnya jika kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan tuntun, Tuhan sertai kami, sehingga kami dapat sampai di tujuan dengan selamat. Inilah doa seru kami ya Tuhan yang sepenuhnya kami naikkan hanya di dalam kuasa kasih Tuhan kami Yesus Sang Kristus yang telah mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya,
Umat saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri pada Rabu Abu pada malam hari ini untuk masuk di dalam masa Raya Paskah. Dan mari kita menjalani masa Prapaskah ini dengan menjaga hidup kita supaya berkenan kepada Allah. Kita meneladani Yesus Kristus yang rela mati bagi kita. Kita mau berbagi dengan sama, terlebih marilah kita saling mengasihi dan mendoakan sebagai umat Allah dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menopang kita. Manggul salib. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Sumber kehidupan memberkati dan menyertai Engkau. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat menerangi hidupmu dan menuntut Engkau. Roh Kudus sumber hikmat menganugerahkan kekuatan, kasih dan damai sejahtera dalam hidup saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan duduk untuk mengambil saat hening sejenak.